ada maksudnya bukan kalau orang besar susah. laki-laki kalau ada Kita gun-gun ya sama dia nih. ini iseng-iseng. Itu kan yang dulu yang dimulai dari banyak bunga. Tapi gua kalau jadi nasar, sayang loh, itu cuma dikasih uang 2 miliar. 2 miliar. Gua daripada buat jam mendingan lunasin mobilnya, ketahuan. Pakai acara diomongin sama punya orang. Nasar, lanjutkan nyicilnya. Apa kabar semuanya? Baik. Baik banget. Hai, apa kabar kamu semuanya? Sudah lama. Hebat ya, baru mulai udah langsung ngejos ya kan. Bayangin 1 minggu gak ketemu pemirsa. Mereka pasti kangen sama gue. Lihat. Sampai Indra Bruggman berubah. Hari ini Anabel kita di Biang Rupi. Serem ya. Dari sudut kanan, ini adalah perwakilan dari ganda campuran ya. Kenapa? Kenapa Mel? Kenapa Bu? Mel kenapa please? Acting biar sayang sama penonton. Perasaan gak ada Karos, hamil ganda lu aja. campuran lo kata gue main bulu tangkis. Oh iya, kan kamu udah nikah ya kan sama Taisa. Berarti gue perpaduan. Sini ke sini, Tri Susanti. Sini ke sini Hartono. Soalnya kenapa? Karena yang sebelah kiri adalah perwakilan dari Tunggal Putra. Wah, yes. Yang masih bertahan. Ah. Yang masih bertahan di posisi. Dulu dia pernah ganda campuran juga, ya kan? Nggak cocok. Sekarang balik ke Akhirnya Tunggal Putra. Tunggal Putra. Ada yang siap ingin menggandakan bersama saya. Dan Maaf ya udah rame, silakan Kak Ros. dari Maaf. Tunggal Putri ada Kartika Putri. Ini sebentar. Ini kita dapat perseruan dari mana ini? Saya. Enggak, Kamu kemarin apa ya? kan Indra Bukan Bruggman. Ijazah. Kemarin kan Indra Bruggman. Ini kok berganti jadi Jeremy Teti. Kenapa Indra Bruggman nggak datang? Kenapa? Dia mungkin nggak kuat dengan serangan-serangan gue. Udah. Bahas yang lain aja. Nggak Baik, penting, nggak sebelum penting. kita mulai analisa Biang Comel, kita lihat dulu inilah berita sepekan versi Biang Rupi. Berikut berita terhot selama sepekan versi Biang Rumpi No Secret. Berita pertama, Jumat 22 Januari 2016 lalu menjadi hari yang bersejarah dalam 3 hidup pasangan selebriti. Di tanggal tersebut pasangan Nina Satulini Chandra Topan, Feby Febiola Frankie Siombing, dan Alexandra Gotardo Arif WR telah resmi menjadi pasangan suami istri. Pasangan muda Nina dan Chandra melangsungkan proses akad nikah di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan. Namun acara ini berlangsung tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat. Sama halnya dengan pasangan Nina Chandra, Feby Febiola dan Frankie Siombing melaksanakan pemberkatan pernikahan di kediaman Feby. Acara ini hanya dihadiri oleh orang terdekat saja, namun sayang Petra Sihombing, putra dari Frankie, tak terlihat hadir di momen bahagia itu. Berbeda dengan Feby dan Nina, pernikahan Alexandra Gotardo dan Arif jauh dari pemberitaan media. Momen sakralnya dengan Arif ini berlangsung di Malang, Jawa Timur. Berita selanjutnya datang dari pasangan Risty Tagor dan Stuart Collin yang kembali dipertemukan dalam sidang lanjutan perceraian mereka Kamis 28 Januari 2016. Stuart Collin yang datang lebih dulu daripada Risty terlihat menghampiri istrinya dan ingin menjabat tangan Risty yang datang setelahnya. Risty hanya merespon jabat tangan Stuart dengan cara Islami dan tanpa menyentuh tangan Stuart. Selesai persidangan, Risty mengajak Stuart untuk wawancara dan berdamai di depan awak media, namun Stuart menolak ajakan tersebut dan beralasan bahwa urusan rumah tangganya tidak layak untuk menjadi konsumsi publik. Versi dari kita sama-sama. Enggak, bukannya gitu mas aku malu Enggak. aja Ti masalah rumah tangga. Enggak, Jadi enggak kayak akan ada- debat-debat gitu. Enggak akan ada perdebatan. Berita berikut datang dari Robby Abbas yang diketahui memiliki profesi sebagai mucikari artis dan tengah menjalani hukuman di balik bui. Lagi-lagi Robby kembali menegaskan bahwa Amel Alfi, Tias Mirasih, dan Sinta Bahir adalah artis-artis yang meminta job kepada dirinya. Namun Robby mengaku kecewa dengan ketiga artis itu karena dulunya artis-artis yang menjadi rekan kerjanya ini meninggalkan Robby dan terus mengelak akan keterlibatan mereka dalam kasus tersebut.
benar-benar panas. Panas ya. Ini Bang Ipul kapan itu udah 3 menikah loh, 22 Panas jam. dan dingin. Yang panas yang mana, yang dingin yang mana? Yang panas yang tadi yang di penjara. Oh, yang di penjara, yang dingin. Kalau yang dingin, yang itu yang tadi menikah. Tapi ada yang dingin-dingin itu juga bikin panas ada ya? Ada. Maksudnya bahagia di atas penderitaan orang lain ya. Tika kalau ngomong ya Iya. ampun. Kalau untuk yang nikah, Bang Ipul ngucapin, aduh senangnya. Duduk bersenting. Hei, bersyukurlah kalian gue nyanyiin gratis. Lu tahu nggak? Kalau gue sengaja lu nanggap gue. Kasih tahu Mel, berapa budgetnya Mel? Itu kasihan anaknya Mel lagi tidur. Iya, nggak iya. bangun. Kita Lu lanjut rasa, aja. udah mulai hari ini gue nggak mau nyanyi. Lu kasihan lu, udah ada pemusik gue nggak nyanyi kan lu bajir. Iya nggak? Kasihan dia nggak ada job. Sabar. Tenang, nanti lu tampil. Kita kok. lanjutin aja. Asal tahu aja Saiful, semenjak lo sering nyanyi di acara Biang Rumpi, piano berapa biji rusak tuh di sini. Oke, silakan Karo. Lanjut. Bicara soal pernikahan, nih ada deretan artis-artis yang sudah menikah, tapi sebelum menikah itu diawali dengan isu bahwa mereka tuh sebenarnya saling selingkuh dari pasangan Oh masing-masing. my God. Itu tidak benar. Karo. Coba Itu kita tidak lihat boleh. deretannya siapa aja ya. Oke, Ayo. pasti nggak ada gue. Di tahun 2014, kemesraan hubungan antara pengacara Farhad Abbas dan juru bicaranya Regina Andriani Saputri menjadi buah bibir dengan beredarnya foto-foto mesra Farhad dan Regina yang tengah menikmati liburan berdua di puncak Jawa Barat, padahal di kala itu Farhad masih resmi menjadi suami Nia dan Niati. Begitupun dengan Regina yang masih menjadi istri Ilal Ferhat. Setelah resmi bercerai dengan pasangan masing-masing, Farhad dan Regina menikah secara siri, namun pasangan ini enggan untuk memberitahukan kapan pernikahan tersebut berlangsung. Di tahun 2015, Farhad mengumumkan perceraiannya dengan Regina dan menuntut pengembalian mahar karena menganggap tertipu dengan status pernikahan Regina kala itu. 26 Desember 2015, Regina Andriani Saputri kembali menikah siri dengan pengacara Krisnamurti yang baru dikenalnya 10 hari dan masih berstatus sebagai suami orang. Konflik ini pun semakin memanas ketika Dewi Purwati, kakak kandung Krisna, menyatakan bahwa Regina hanya mengincar kekayaan Krisna saja. Merasa tak terima dengan tuduhan tersebut, Regina pun melaporkan Dewi Purwati ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pasangan Feby Febiola dan Frankie Sihombing yang baru saja menikah pada tanggal 22 Januari 2015 lalu sempat mengungkapkan pengakuan yang mengejutkan kepada media bahwa pasangan ini mengaku hubungan mereka berawal dari sebuah perselingkuhan. Feby dan Frankie pun mempunyai alasan kecocokan antara satu sama lain yang membuat mereka memutuskan untuk menikah. Saya yang nonton saya jadi takut menikah loh. Oh, masa sih kamu jadi takut menikah? Kenapa? Mendingan saya selingkuh dulu sebelum menikah kali. Hey. Ada artikel ya, artikel Oke, ini oke. ada artikel di media online. Si Hombing berawal dari selingkuh lanjut ke pelaminan. Wow. Tapi ini gimana Kata sih? online. Jadi kayak mereka tuh nganggap perselingkuhan tuh suatu hal yang lumrah ya kalau zaman sekarang. Gak tahu mungkin itu. Kalau pernah saya wawancara seorang artis juga yang menikah gitu Ini yang belum pernah tamu nih. bintang tamu suaminya udah punya istri juga. Bentar lagi datang dadak. Parah ya bang. Yang mana yang udah nikah? Tiba-tiba ada Enggak, mereka udah pernah tamu belum di? Udah pernah. Udah pernah. Harus nggak nanya Lu besok. ngomong, gue jaga sini. Udah deh. Saya pernah nanya ada perempuan yang menikah sama laki-laki yang sudah Iya. beristri. Saya tanya kenapa nggak nunggu beres aja Iya. gitu ya. Terus dia bilang gini, aduh nggak pernah jatuh cinta ya. Namanya orang juga jatuh cinta katanya gitu. Oh, love is Oh bilang ke blind. Karos gitu. Bilang harus gitu. Nggak pernah itu cinta. Jatuh cinta tuh Sebenarnya itu ada lagunya, cuman gue tahan. Gatel. Bang Ipul gimana? Bang Ipul? Saya dulu, kebetulan karena saya pria baik-baik ya. Saya paling pantang mencintai wanita yang Sudah udah ada beristri. pasangannya. Karena yang nggak ada pasangan aja belum tentu kita bakal. Lagi nggak punya pasangan. Bener kayak dulu nih, ini Nggak mau pengalaman. orang korban musuh rumah tangga demi Bang Ipul. No, pemirsa, it's not true. Asik. Keren. Sorry Bang Ipul. Kalau Bang Ipul pendapatnya mengenai ini gimana? Coba Bang Ipul. Kalau menurut gue memang, Kan mereka ya sudah pertama ya mengakui. mereka dua-duanya saling, kalau untuk cowok sih, kebetulan kalau gue sih menganggap kalau cowok untuk punya istri lagi boleh. Cuman yang nggak boleh itu yang perempuan. Kenapa? Kalau perempuan udah punya suami, masa mau punya selingkuhan lagi kan nggak boleh. Coba kita lihat. Sebenarnya poligami. sih, kalau buat aku sih mungkin Bukan, tergantung maksudnya prinsip awalnya. orangnya, tergantung prinsip Nggak, orangnya. iya, Nanti maksudnya juga kalau kan nikahnya laki-laki orang yang ada- maksudnya bukan, kalau orang misalnya susah. laki-laki, kalau Ini ada kita kemungkinan. good-good sama dia nih.
Daripada ribut kita lihat pernyataan Febiola dan Frankie Ada. seperti apa. Rumpifikasi. Ada rumpifikasi ya, gitu. oke. Kita rumpifikasi ya. Si Hombing berawal dari selingkuh lanjut ke pelaminan. Ayo. Ini ada artikelnya begini. Itu kenapa bisa keluar gini emang ada pernyataannya. Jelasin dong yang pas kamu ngomong nggak Iya, sengaja. aku lagi ngomong gara-gara abis di acara apa gitu ya, terus dicegat di depan, emang lagi capek Dia kan banget nyeplos sih. banget ngomongnya. Dalam ceplos-ceplos itu ya keceplosan kata itu terus jadi rame. Oh gitu. Iya. Sebenarnya keceplosan itu karena memang Karena emosi. Gue lagi capek lu nanya-nanya gitu. Oh, tuh. Terus sekarang lagi capek nggak nih? Enggak. Oh enggak ya, jadi boleh aku nanya-nanya ya. Boleh. boleh. Tapi ini gimana lihat artikel ini, Frankie? Nggak apa-apa lah orang mau bilang apa, yang penting kan yang tahu kebenarannya kita lah ya. Yang tahu kebenarannya. Ya udahlah, anggaplah itu masa lalu masing-masing kan. Yang penting mereka berdua. Ya itu yang tadi yang katanya ada yang bilang karena namanya juga jatuh cinta. Karena kalau jatuh cinta katanya nggak ada Tapi logika kalau kata takutnya- lagunya Agnes Monica. Tapi aku nggak setuju loh kalau buat aku prinsip nih ya, kayak aku ya, aku sih pengalaman gitu. Suami orang suka sama aku pasti pernah, tapi karena aku perempuan yang punya prinsip. Serius? Oh jadi waktu itu benar? Jadi kalau kayak gitu ya, kayak pengalaman gitu. Ada suami orang datang ke kita bilang suka, bilang mau ABCDEF lah, berela ABCDEF Gua juga. ceraiin deh bini gua Yang penting demi lo, adalah misalnya kita gitu. sebagai perempuan, karena kan perempuan itu tiangnya negara gitu, tiangnya agama juga gitu sebenarnya. Jadi harus punya prinsip, oh itu suami orang, saya nggak bisa. Dan kita tuh udah punya jodoh masing-masing gitu. Nah ini coba kita lihat, ini anaknya Frankie Siombing yaitu Petra Siombing tidak pernah mau diwawancara itu mengeluarkan statement. Tapi dia menulis di blog pribadinya dan berikut curahan hati dari Petra Siombing. Kita lihat nih ya, judulnya adalah A Hot Girlfriend and Getting Married Twice. Nah ini dalam bahasa Inggris karena tadi Bang Ipu sudah mengatakan it's not true. Iya. Bahasa Inggrisnya bagus kan? That's ya. right. Udah Silakan translate aja Kak, bahasa Indonesia aja kadang-kadang suka nggak nyambung apalagi bahasa Inggris. Udah translate aja. Jadi dia mengatakan bahwa pernikahan itu yang dia lihat, Iya. pernikahan itu bukan cuma terjadi sekali pada saat pesta pernikahan, Betul. ya, Iya. tetapi it's happening Every day ya. every day, Betul. begitu ya dia bilang. Jadi dia kalau Alasannya melihat untuk bagaimana datang. pernikahan ayahnya yang kedua, dia bilang ya it's a fact gitu, itu adalah sebuah kenyataan. Terus dia cerita katanya dia dari kecil tuh terbiasa papahnya itu katanya kan sebagai seorang penyanyi kan penghasilannya ups and down. Dia terbiasa dengan itu. Terus kalau nggak salah dia bilang juga mamahnya itu memang purely ibu rumah tangga yang bikin Yang makanan, membantu nganter keuangan rumah tangga anak juga kayak dengan gitu. Tapi ini bisa dijadikan inspirasi sebuah lagu loh buat dia. Apa lagunya Bang? Acara jangan ditanya apa, dia nyanyi lagi. Mungkin barangkali inti-inti dari pernyataan Bang Ipul, kadang-kadang suatu hal itu menyakitkan buat kita, tapi lebih bagus lagi bagaimana kalau sesuatu yang menyakitkan itu kita olah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Benar. Gitu ya. Karena memang hidup ini kadang-kadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi sekali lagi ini pendapat kita. Ya, Karena setiap betul. orang kan punya personal Beda-beda. opinion berbeda-beda, pandangan terhadap hidup beda-beda. Tapi Pandangan pertama